Hey Sobat Sarana, selamat datang di Sarana Sejarah. Kali ini, kita akan membahas salah satu peristiwa bersejarah yang menjadi dasar persatuan bangsa Indonesia, yaitu Sumpah Pemuda. Peristiwa ini punya kisah panjang dan menarik, yang membawa kita ke perjalanan pemuda-pemuda Indonesia dalam memperjuangkan persatuan dan kemerdekaan. Mari kita simak video ini bersama-sama. Sebelum masuk ke videonya, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian, serta jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar mendapatkan update video terbaru dari kami Sarana Sejarah, sarana belajar sejarahmu. Pembahasan pertama tentang sejarah awal terbentuknya organisasi pemuda di Indonesia. Awal abad ke-20, Indonesia berada di bawah kekuasaan Belanda. Saat itu, kehidupan rakyat sangat tertekan karena eksploitasi dan kebijakan penjajah. Namun, seiring berjalannya waktu, semangat nasionalisme mulai tumbuh di kalangan rakyat Indonesia, terutama di kalangan pelajar dan pemuda yang mendapatkan pendidikan dari Belanda. Pembahasan kedua tentang berdirinya organisasi pemuda pertama di Indonesia. Disinilah muncul berbagai organisasi pemuda daerah, seperti Budi Utomo yang berdiri pada tahun 1908 sebagai organisasi modern pertama di Indonesia. Kemudian, muncul organisasi lain seperti Jong Java, Jong Sumatranen Bon, Jong Celebes, Jong Ambon, dan lainnya. Awalnya, organisasi-organisasi ini masih berfokus pada daerah atau suku masing-masing, namun memiliki tujuan bersama, yaitu kemerdekaan Indonesia. Pembahasan ketiga tentang pertemuan para pemuda, pemudi daerah di Indonesia. Pada 30 April 2 Mei 1926, diadakan Kongres Pemuda I. Kongres ini bertujuan menyatukan pemuda dari berbagai organisasi untuk memperjuangkan Indonesia yang lebih adil dan merdeka. Kongres ini diselenggarakan oleh Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia, PPPI, yang menjadi tempat diskusi berbagai gagasan nasionalis. Namun, hasil Kongres Pemuda I belum terlalu berhasil menyatukan pemuda-pemuda Indonesia secara utuh. Mereka menyadari bahwa untuk meraih kemerdekaan, dibutuhkan persatuan yang lebih kuat di antara seluruh pemuda Nusantara. Pembahasan keempat yaitu tentang pertemuan kembali para pemuda, pemudi daerah di Indonesia. 2 tahun kemudian, pada 27 hingga 28 Oktober 1928, diadakan Kongres Pemuda II di Jakarta. Kongres ini dipimpin oleh tokoh-tokoh muda dari berbagai organisasi, seperti Sugondo Jojopuspito dari PPPI, Muhammad Yamin, Amir Syarifuddin, dan beberapa tokoh lainnya. Pertemuan ini diadakan dalam 3 sesi di tempat yang berbeda. Sesi pertama berlangsung di Gedung Katholike Jongenlingenbon, KJB, di Lapangan Banteng. Sesi kedua diadakan di Gedung Oost Java Bioskop, dan sesi terakhir di rumah seorang pemuda keturunan Tionghoa, Si Kong Liong, yang mendukung perjuangan pemuda Indonesia. Pembahasan kelima yaitu tentang perumusan teks Sumpah Pemuda yang dikemukakan oleh beberapa tokoh. Pada sesi pertama, mereka membahas pentingnya persatuan bangsa. Sugondo menyampaikan bahwa persatuan adalah kunci untuk mencapai kemerdekaan. Di sesi kedua, Muhammad Yamin berpidato tentang pentingnya bahasa sebagai alat pemersatu bangsa. Menurut Yamin, bahasa memiliki kekuatan besar untuk menyatukan rakyat yang berbeda-beda. Beliau mengatakan, bahasa Indonesia adalah alat perjuangan yang akan memperkuat ikatan antar daerah. Pembahasan keenam yaitu tentang pembacaan teks Sumpah Pemuda. Akhirnya, pada 28 Oktober 1928, para pemuda sepakat untuk mengikrarkan sumpah yang kemudian dikenal sebagai Sumpah Pemuda. Mereka berjanji untuk bersatu sebagai satu bangsa, satu tanah air, dan satu bahasa, Indonesia. Isi Sumpah Pemuda adalah: pertama, kami putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kedua,
kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Pembahasan terakhir yaitu tentang dampak dan makna Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda menjadi tonggak sejarah penting bagi Indonesia. Semangat persatuan yang diikrarkan oleh pemuda pada hari itu menjadi dasar perjuangan kemerdekaan dan persatuan bangsa. Sumpah ini menyatukan berbagai suku, agama, dan budaya dalam satu tujuan, kemerdekaan Indonesia. Peristiwa ini juga menjadi bukti bahwa para pemuda memiliki peran besar dalam menggerakkan perubahan. Hingga saat ini, Sumpah Pemuda mengingatkan kita untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, serta untuk selalu bangga dengan identitas sebagai bangsa Indonesia. Jadi, itulah sejarah lengkap tentang Sumpah Pemuda, peristiwa yang terus dikenang sebagai simbol persatuan. Semoga kita bisa terus menghidupkan semangat persatuan dan cinta tanah air seperti para pemuda di masa itu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk mendapatkan konten edukasi sejarah lainnya. Sampai jumpa video berikutnya di Sarana Sejarah, sarana belajar sejarahmu.